Perkenalkan, nama saya Tetra Tasya Anggraini Butar-Butar dengan NIM 42431011. Saya dari kelas PIPA A 2024. Pada video ini, saya akan membahas tentang keanekaragaman kentang. Apa sih itu kentang? Kentang atau Solanum tuberosum merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat dunia setelah beras, jagung, dan gandum. Sebagai umbi-umbian, kentang cukup menonjol dalam kandungan zat gizinya. Umbi kentang ini juga ternyata mengandung sedikit lemak dan kolesterol, namun juga mengandung karbohidrat, sodium, serat, protein, vitamin C, kalsium, zat besi, dan vitamin B6 yang cukup tinggi. Selanjutnya ada klasifikasi atau pengelompokan. Kentang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdomnya Plantae atau tumbuh-tumbuhan, divisionya Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, subdiviso Angiospermae atau berbiji tertutup, kelasnya Dicotyledone atau berkeping dua, ordonya Solanes, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, spesiesnya Solanum tuberosum Linn. Lanjut anatomi kentang. Anatomi kentang terdiri dari daun, batang, akar, bunga, dan umbi. Yang pertama daun. Umumnya daun tanaman kentang ini rimbun dan memiliki helai daun berbentuk poling atau bulat lonjong dengan ujung meruncing. Yang kedua batang. Umumnya batang kentang dapat berbentuk segi 4 atau segi 5 tergantung pada varietasnya. Selain itu, batang kentang memiliki ciri-ciri berbuku-buku, berongga, dan tidak berkayu. 3. Akar. Akar kentang memiliki dua sistem perakaran, yaitu tunggal dan serabut. 4. Bunga. Umumnya, bunga kentang berkelamin dua, yaitu yang tumbuh pada ujung batang dan memiliki warna yang bervariasi seperti putih, merah, dan biru. Yang kelima, umbi. Umumnya, umbi kentang memiliki morfologi yang bervariasi, ditinjau dari bentuk umbi, warna kulit, dan warna daging, dan warna mata tunas. Lanjut syarat tumbuh kentang. Beberapa syarat agar kentang dapat tumbuh, seperti lahan tanaman berada di daerah dengan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Lalu bersuhu rendah atau dingin dengan suhu rata-rata harian 15-20 derajat Celcius. Lalu kelembapan. Kelembapan udara 80-90% cukup mendapat sinar matahari. Lalu curah hujan. Curah hujan antara 200-300 mm per bulan. Lalu ada suhu. Suhu optimum pembentukan umbi normal sekitar 15-18 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada karakteristik tanah. Karakteristik tanah yang dibutuhkan adalah seperti tanah yang subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, dan drainase yang baik dengan pH tanah sekitar 5-6,5. Selanjutnya ada jenis kentang. Berdasarkan warna umbinya, kentang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kentang kuning, kentang putih, dan kentang merah. Ketiga jenis kentang dapat dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, warna kulit, warna daging umbi, dan umur panennya. Selanjutnya ada tanaman kentang dari Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang banyak membudidayakan kentang. Kabupaten ini terletak pada ketinggian 280-1420 mdpl. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Karo berkisar antara 16,4-23,9 derajat Celcius dengan kelembapan udara pada tahun 2010 rata-rata setinggi 84,66%, tersebar antara 61,8-87,8%. Kondisi geografis Kabupaten Karo ini sangat baik bagi pengembangan budidaya pertanian. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo menunjukkan bahwa komoditas hortikultur unggulan di Kabupaten Karo adalah kentang. Namun,
produktivitas komoditas kentang di Kabupaten Karo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pemerintahan Kabupaten Karo juga mencatat bahwa umumnya jumlah produksi komoditas kentang tidak mencapai target yang ditentukan. Pada rentang tahun 2009 sampai 2013, produksi kentang di Kabupaten Karo yang mencapai target hanya terjadi di satu kali, yaitu pada tahun 2012. Pada tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya, realisasi produksi kentang di Kabupaten Karo tidak pernah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pemerintahan. Kesenjangan antara realisasi dan target capai yang ditetapkan pemerintahan daerah untuk produksi komoditas kentang di Kabupaten Karo mencapai 24,44%. Sedangkan tanaman kentang di Sulawesi Utara yang pada tahun 2018 menghasilkan kentang sebesar 11,34 ton per ha atau Badan Pusat Statistik 2018. Hal ini karena daerah Sulawesi Utara merupakan daerah yang masih tergolong cocok untuk tanaman kentang. Oleh karena disuplai dari Sulawesi Utara, maka membutuhkan penanganan yang baik terutama dalam pengangkutan dan distribusi serta penyimpanannya. Penanganan dan pengolahan produk-produk pertanian dapat berupa pemisahan dan grading, pengemasan dan metode penyimpanan. Proses-proses ini umumnya yang digunakan untuk menentukan harga jual dari produk pertanian tersebut. Sebagai contoh, kentang yang memiliki ukuran besar tentu memiliki massa yang berbeda dengan kentang yang berukuran kecil. Hal ini karena berpengaruh pada perbedaan harga jual, di mana kentang yang ukurannya besar umumnya lebih mahal dibandingkan dengan ukurannya yang lebih kecil. Untuk skala kecil, misalnya untuk sekedar kebutuhan rumah tangga, aspek ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tetapi untuk skala yang besar sangat berpengaruh pada kuantitas. Kentang yang diperjualbelikan, terutama jika kentang yang ukurannya berbeda dianggap sama sehingga nilai jualnya pun tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan data dan informasi mengenai karakteristik dari produk-produk pertanian. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam penanganan dan pengolahannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari keanekaragaman kentang yaitu keanekaragaman kentang di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara menawarkan peluang besar dalam mendukung ketahanan pangan, pengembangan varietas unggul, dan peningkatan ekonomi, tetapi memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada untuk memastikan keberlanjutan produksinya. Terima kasih.